Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang peristiwa yang sangat terkenal di dalam kalangan orang percaya, yaitu tentang kisah peperangan di surga. Peristiwa ini menjadi suatu peristiwa yang memicu banyak pemahaman, bahkan perdebatan di kalangan umat Tuhan. Peristiwa pertempuran di surga adalah salah satu peristiwa besar yang merupakan awal mula kejatuhan sepertiga malaikat di surga yang dipimpin oleh salah satu malaikat utama yang kemudian menjadi Satan, melawan 2/3 malaikat surga yang berada di pihak Tuhan. Silakan tonton video sampai selesai agar dapat memahami pembahasan video kali ini. Untuk membahas tentang peristiwa peperangan di surga, admin menggunakan kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi lainnya. Peperangan di surga adalah peperangan yang selama ini dikenal sebagai awal mula dibuangnya salah satu malaikat utama dari surga karena pemberontakannya bersama sepertiga malaikat jatuh lainnya. Ada banyak pemahaman yang muncul tentang peristiwa ini. Ada banyak yang berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi sebelum penciptaan dunia, namun hal itu tidaklah demikian. Peristiwa peperangan di surga terjadi setelah pekan penciptaan. Demikian kisah sebenarnya tentang peperangan di surga. Tuhan membentuk Adam dengan tangannya yang suci, menurut gambar dan rupanya sendiri. Dan ketika para malaikat melihat penampilan mulia dari Adam, mereka sangat tergerak oleh keindahannya, karena mereka melihat wajahnya bercahaya dengan kemegahan yang mulia, seperti matahari, dan cahaya matanya seperti cahaya matahari, dan tubuhnya seperti kilau kristal. Dia mengenakan pakaian kedaulatan dan memakai mahkota kemuliaan yang diletakkan di atas kepalanya. Di sana dia diangkat menjadi raja, imam, nabi, dan di sana Tuhan membuatnya duduk di atas takhta yang terhormat, dan Tuhan memberinya kekuasaan atas semua makhluk dan benda. Dan segala sesuatu di alam tunduk dan menyerahkan diri kepadanya. Dan para malaikat serta bala tentara surga mendengar suara Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, lihatlah, aku telah menjadikan engkau raja, imam, nabi, dan tuan, serta kepala yang mengatur segala sesuatu yang telah dijadikan dan diciptakan, dan mereka akan tunduk kepadamu, dan mereka akan menjadi milikmu. Dan aku telah memberikan kepadamu kuasa atas segala sesuatu yang telah aku ciptakan." Karena hal ini, secara khusus, pemimpin tertinggi kuasa kegelapan cemburu pada manusia pertama, dan pikiran jahatnya akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Dia kemudian merencanakan pemberontakan. Dia mempengaruhi malaikat-malaikat lain untuk ikut dalam pemberontakannya. Akhirnya, sepertiga malaikat-malaikat ikut dalam rencana pemberontakannya. Untuk pembahasan khusus tentang pemimpin tertinggi kuasa kegelapan, silakan cek video yang sudah admin bahas sebelumnya. Elohim kemudian mengundang semua malaikat untuk datang dan memberi hormat serta memberikan penghormatan kepada Adam. Tuhan kemudian memerintahkan kepada semua malaikat di surga untuk sujud kepada Adam.
Dan ketika para malaikat mendengar perintah ini, mereka semua sujud kepada Adam. Namun, pemimpin tertinggi kuasa kegelapan yang terbesar dari para malaikat di surga menolak untuk memperhatikan perintah Yahweh dengan mengatakan, "Engkau menciptakan kami para malaikat dari kemegahan Shekinah, dan sekarang Engkau telah memerintahkan kami untuk sujud di hadapan makhluk yang Engkau ciptakan dari debu tanah?" Yahweh menjawab, "Namun, debu tanah ini memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan pengertian daripada kamu." Pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menuntut pencobaan kecerdasan dengan Adam. Dan Elohim mengabulkannya dengan mengatakan, "Aku telah menciptakan binatang buas, burung dan reptil. Aku akan membuat mereka semua datang di hadapanmu dan di hadapan Adam. Jika kamu dapat memberikan mereka nama, aku akan perintahkan Adam untuk menunjukkan hormat kepadamu. Dan engkau akan beristirahat di sebelah Shekinah dari kemuliaanku. Tetapi jika tidak, dan Adam memanggil mereka dengan nama-nama yang telah aku tetapkan kepada mereka, maka engkau akan tunduk kepada Adam, dan dia akan memiliki tempat di tamanku yang kutanami itu." Demikian firman Elohim. Kemudian pemimpin tertinggi kuasa kegelapan berusaha untuk memberikan nama pada binatang. Dia gagal dengan dua yang pertama muncul. Yahweh kemudian memimpin dua binatang yang lain di hadapannya, unta dan keledai. Tetapi pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menyebut mereka dengan nama yang sama. Kemudian Yahweh menoleh kepada Adam dan menanyainya tentang nama-nama binatang. Karena sedemikian bijak, Adam dapat memberikan nama setiap binatang yang berdiri di depannya. Dengan demikian, Adam menyebutkan nama yang tepat, dan pemimpin tertinggi kuasa kegelapan dengan terpaksa mengakui keunggulan manusia pertama. Namun ketika dia melihat Adam duduk di atas takhta besar dengan mahkota kemuliaan di kepalanya dan tongkat kerajaan di tangannya, dan semua malaikat sujud padanya, dia dipenuhi amarah. Dan ketika Yahweh berkata kepadanya, "Datanglah, karena kamu akan sujud di hadapan gambar dan rupaku." Setan menolak untuk melakukannya, dan dengan asumsi sikap yang sombong dan kurang ajar, dia berkata, "Sudah sepantasnya dia menyembah aku, karena aku ada sebelum dia ada." Ketika Bapa melihat sikapnya yang sombong, dia tahu bahwa kejatuhan Satan dan pemberontakannya telah mencapai puncaknya. Satan, pemimpin tertinggi kuasa kegelapan, berteriak dengan seruan liar yang mencapai surga, dan dia menolak untuk memberi penghormatan kepada Adam. Pasukan malaikat yang dipimpinnya juga melakukan hal yang sama, terlepas dari pernyataan mendesak dari Mikhael yang pertama kali bersujud di hadapan Adam untuk menjadikan contoh yang baik kepada para malaikat lainnya. Malaikat Mikhael berbicara kepada Satan, "Berikan hormat pada gambar Elohim, tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka Yahweh Elohim akan murka terhadap kamu." Pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menjawab, "Jika dia melampiaskan murka kepadaku, aku akan meninggikan takhtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Kemudian meletuslah pertempuran di surga. Pemimpin tertinggi kuasa kegelapan bersama sepertiga malaikat yang dipengaruhinya berperang melawan malaikat Mikhael yang memimpin pasukan bala tentara surga yang berpihak kepada Tuhan. Pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menyatakan perang terhadap pasukan yang maha kuasa, dan yang maha kuasa memerintahkan malaikat Mikhael untuk memimpin pasukan bala tentara surga. Malaikat Mikhael memimpin 120.000 malaikat penunggang kuda, 600.000 malaikat pembawa perisai, 700.000 malaikat penunggang kereta kuda berapi,
700.000 malaikat yang membawa obor api, 800.000 malaikat dengan belati api, 1 juta malaikat pengumban, 500.000 malaikat pembawa kapak api, 300.000 malaikat pembawa api, dan 400.000 malaikat pembawa pelita. Malaikat-malaikat itu mengeluarkan teriakan perang mereka dan mulai berperang. Tetapi pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menyerang mereka dan membubarkan mereka. Mereka menyusun kembali barisan, tetapi sekali lagi pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menyerang mereka dan membuat mereka lari. Kemudian Tuhan memberi para malaikat cahaya yang menuliskan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika mereka menyerang pasukan kegelapan di bawah cahaya ini, pemimpin tertinggi kuasa kegelapan menjadi lemah dan dia serta pasukannya terpukul mundur. Tuhan kemudian memerintahkan para prajurit surgawi untuk mengambil darinya kitab otoritas yang ada di tangan pemimpin tertinggi kuasa kegelapan, serta menanggalkan pakaian perangnya dan untuk melemparkannya dari surga ke bumi. Satan adalah yang terbesar dari para malaikat, dan Tuhan telah menjadikannya panglima tertinggi bala tentara surga, dan dalam kitab otoritas yang dipegang Satan, di tangannya tertulis nama-nama semua malaikat di bawah komandonya. Mengetahui nama mereka, otoritas atas mereka adalah mutlak. Ketika Tuhan melihat bahwa para malaikat ragu-ragu untuk mengambil kitab itu dari tangan Satan, Dia kemudian memerintahkan mereka untuk membawa pisau tuang yang tajam dan menikam Satan di kedua sisinya, menembus tubuhnya ke tulang punggung dan tulang belikat. Dan Satan tidak bisa lagi berdiri tegak, dan seorang kerub memukulnya dan mematahkan sayap dan tulang rusuknya. Dan setelah membuatnya tak berdaya, Yang Maha Kuasa kemudian melemparkan pemimpin tertinggi kuasa kegelapan dari surga ke bumi, tersegel dan dibelenggu. Kemudian dia menjadi archdemon dan pemimpin para malaikat yang diusir dari surga bersamanya. Malaikat Mikael melemparkan para malaikat yang ikut memberontak ke bumi, ke atas darat dan laut. 7 pemimpin besar yang ikut dalam pemberontakan Satan jatuh dan kemudian menjadi jenderal kepercayaan Satan. Ketika Elohim melemparkan Satan dan pasukannya keluar dari surga, turun ke bumi, sejak saat itu merupakan permusuhan antara Satan dan manusia. Dan ketika mereka diusir dari surga, Adam kemudian diangkat agar dia bisa tinggal di Eden dengan kereta berapi, dan para malaikat pergi di depannya menyanyikan pujian, dan serafim menyanyikan kekudusan, dan kerubim mengucapkan berkat, dan di tengah teriakan sukacita dan pujian, Adam dibawa masuk ke dalam Taman Eden. Demikian pembahasan singkat tentang peristiwa peperangan di surga. Admin tidak membahas lebih detail karena akan sangat panjang pembahasannya. Namun, semoga informasi yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.